Kita semua tahu kalau misalkan Ado pernah memproduksi musik yang di luar nalar sebelumnya, seperti Usewa, Show, New Genesis untuk One Piece Red, dan masih banyak musik lainnya. Dan sadar nggak sih kalian kalau misalkan sekarang Ado udah jadi global superstar? Tapi tahu nggak kalian kalau sebenarnya Ado memulai karirnya dari ngecover lagu Vocaloid Jepang? Menurut gua, sisi Ado yang satu ini jarang banget kebahas karena ketutupan sama musik originalnya tadi yang super keren. Jadi kali ini gua nggak bakalan ngebahas lagu hitsnya sama sekali. Tapi gua mau ngajak kalian untuk menyelam lebih dalam untuk mendengar sisi Ado yang jarang banget dibahas dan mungkin saja belum pernah kalian temui. Dan untuk membuktikan juga kenapa Ado adalah vokalis terbaik di generasi ini. Sebelum kita masuk membahas cover Utaite Ado yang super underrated, gue mau kalian tahu dulu apa itu Utaite. Diambil dari Wikipedia, Utaite adalah istilah dalam bahasa Jepang untuk menyebut orang yang mengcover lagu dan kemudian mempostingnya di situs berbagi video, seperti Nico Nico Doga atau YouTube. Nico Nico Doga sendiri adalah platform streaming service seperti YouTube, tapi isinya itu kebanyakan konten Jepang, dari review anime, VTuber, dan berbagai hal yang berbau budaya Jepang lainnya. Selain itu, website Nico Nico Doga menggunakan bahasa Jepang secara penuh, juga memiliki tampilan UI yang unik, di mana kita bisa melihat komentar di videonya secara langsung tanpa harus melihat seksi komentar terlebih dahulu. Sehingga rasa yang diberikan dari website ini adalah kita sedang menonton suatu video secara bersamaan dengan fans-fans lainnya. Nah, balik lagi ke Utaite. Utaite sendiri dapat mengcover berbagai jenis lagu, mau itu lagu anime, lagu video game, lagu Vocaloid, ataupun lagu pop Jepang lainnya. Dan kebanyakan Utaite termasuk Ado memulai karirnya dari nol dengan hanya berbekal kemampuan bernyanyi saja. Sehingga mereka akan menyiapkan peralatan sampai melakukan proses perekaman dan editing video audio sendiri. Rata-rata Utaite juga nggak bakalan ngasih lihat mukanya dimanapun. Bahkan Ado pun kalau misalkan konser, dirinya bakal ditutup sama kandang yang ikonik itu. Sehingga orang-orang bisa fokus ke karyanya saja tanpa memperdulikan pesonanya sama sekali. Nah, satu istilah lagi yang harus kalian tahu adalah utatemita, yang artinya aku mencoba untuk bernyanyi. Dan ini merujuk pada genre dan budaya seputar lagu cover yang dinyanyikan oleh Utaite. Jadi, singkatnya, utatemita adalah genrenya dan Utaite adalah orangnya. Dan satu hal penting lagi yang harus kita ketahui adalah utatemita versi Ado itu biasanya reinterpretasi dari sebuah lagu dibandingkan dengan sekedar nyanyi ulang saja. Kalau begitu, berikut adalah lagu utatemita yang dinyanyikan oleh Ado yang super underrated. Lagu pertama adalah lagu Charles yang diproduksi oleh Kitani Tatsuya. Bagi kalian yang nggak tahu, Kitani Tatsuya adalah orang yang menyanyikan lagu Where Our Blue Is untuk opening Jujutsu Kaisen di arc-nya Gojo dan juga Geto. Sebenarnya ada versi lain dari cover ini, di mana Ado menyanyikannya dengan temannya pada saat karaoke. Namun, kesan yang didapatkan pada saat itu adalah kurang serius. Sedangkan, di cover yang diproduksi oleh Kitani Tatsuya ini, kita bisa mendengarkan emosi Ado secara penuh. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena lagu ini mengisahkan seorang hopeless romantic yang ingin mendapatkan cinta sejatinya. Namun, dia hanya bisa berandai-andai kapan hal itu akan terjadi. Karena cinta yang dia alami saat ini adalah cinta yang penuh saling memaafkan, tapi pada akhirnya tidak ada gunanya. Nah, inilah perbandingan singkat antara versi aslinya, versi karaoke Ado, dan versi produksi Kitani Tatsuya. Kalian sadar kan kalau misalkan versi Kitani Tatsuya ini lebih mengeluarkan emosi dari Ado dan juga lebih natural dibandingkan versi aslinya. Oh iya, buat semua lagu yang gue mention kali ini, semuanya bakalan gue taruh di bagian deskripsi. Ngomong-ngomong deskripsi, sebelum kita lanjut, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu. Karena channel ini menganalisis berbagai jenis anime, dari yang ngebuat kalian pusing sampai yang santai-santai aja. Dan juga menganalisis musik Jepang, terutama Vocaloid dan juga Ado. Dan kalau misalkan kalian merasa kurang cocok dengan channel ini, kalian juga bisa unsubscribe di lain hari.
Oke, mari kita lanjut. 俺は可愛いお嬢さん真っ白な毛がとても素敵ね Lagu selanjutnya adalah A Subarashiki Nyansei atau Ah It's a Wonderful Cat Life. Lagu ini menceritakan dua kucing yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Kucing pertama adalah kucing rumahan yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Kucing kedua adalah kucing jalanan. Meskipun dia di jalanan, tapi dia merasa bahwa kehidupannya sangat bebas. Sehingga lagu ini rasanya menanyakan sebuah dilema kepada kita. Apakah kita hanya ingin diam di rumah dan bermalas-malasan, atau kita akan pergi keluar dan mengalami berbagai petualangan yang resikonya sudah kita ketahui. Ditambah lagi, versi aslinya memiliki dua jenis suara. Yang pertama adalah suara perempuan dan yang kedua adalah suara laki-laki. Sehingga Ado di sini harus memainkan suara tinggi dan juga rendahnya. Dan menurut gua, reinterpretasinya terhadap lagu ini sangat enak untuk didengar. Berikut adalah perbandingan versi asli dan versi cover oleh Ado. Bagian favorit gua dari cover ini adalah bagian di mana Ado sepertinya berargumen dengan dirinya sendiri. Karena memang seperti itu cerita yang dikisahkan oleh lagu ini. Atau dengan kata lain, gua suka dengan tema yang diberikan dari lagu ini. Selanjutnya adalah lagu Ren Aisaiban atau lagu Love Trial yang aslinya adalah lagu Vocaloid. Lagu ini diupload ke YouTube pada tanggal 26 Agustus 2018 yang berarti pada saat itu Ado masih berumur sekitar 16 tahun. Di umurnya yang masih muda saat itu, menurut gua, interpretasi Ado terhadap lagu Love Trial ini adalah salah satu yang terbaik dari seluruh cover lainnya. Karena emosi yang diekspresikan oleh Ado itu sesuai dengan tema dari lagunya itu sendiri. Dimana rasanya kita sedang di-trial oleh kasih cinta kita yang sangat kita sayangi. Ini adalah perbandingan antara lagu asli dengan cover yang Ado buat. We all pretend to be the heroes on the good side. Selanjutnya adalah cover lagu Villain dari Stella Jeng, di mana Ado menyanyikannya dengan bahasa Korea. Menurut gua, cover ini sangat unexpected. Karena dari keseluruhan diskografinya Ado, baru pertama kali ini saja Ado menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Korea. Dan hal yang gak disangka-sangka lagi adalah cover Ado versi ini adalah salah satu cover yang perfect. Karena dari tone dan emosi yang diberikan oleh Ado itu sesuai dengan lagu aslinya. Dan juga Ado berhasil memberi kesan bahwa dia adalah seorang villain di anime. Ini adalah perbandingan antara lagu aslinya yang dinyanyikan oleh Stella Jeng dan juga cover dari Ado. 어떤 것은 하얀색 색안경을 끼고 보면 어떡해 눈치꾼 사람이고 기나쁜 사람이고 재미없는 너의 세상은 вет백. Menurut gue pribadi, perbandingan tersebut membuktikan kalau misalkan Ado berhasil mengcopy style nyanyinya Stella Jeng. Menurut kalian sendiri gimana? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Nah, sejauh ini kita udah ngebahas 4 lagu yang di cover oleh Ado. Dan ada 2 sisa lagu yang gak kalah kerennya dibandingin cover yang gue bahas sebelumnya. Malah, cover berikut ini merupakan salah satu cover terbaik dari sisi teknis. Ini adalah lagunya. Oh my god. Selanjutnya adalah lagu dengan judul Kami Poina atau dalam bahasa Inggris adalah God-ish. Lagu ini sering diinterpretasikan sebagai lagu satir terhadap tren yang terjadi dan juga kejadian-kejadian yang sedang happening. Namun menurut gue pribadi, lagu ini juga menyindir agama. Karena dalam lagu ini terdapat banyak lirik yang berawalan kami, di mana kami dalam Japanese slang itu artinya adalah Tuhan. Selain itu, juga terdapat lirik Goto is Toto yang artinya adalah God is dead, di mana itu adalah quote yang sering dikatakan oleh Jerman filosofer Friedrich Nietzsche. Dan salah satu aspek yang membuat lagu ini mengacu kepada agama adalah outfitnya Hatsune Miku. Nah, yang membuat cover ini adalah cover terbaik dari sisi teknis adalah high pitch dan low pitch-nya Ado yang sangat terkontrol. Sehingga pas pertama kali gua mendengar cover ini, yang gua kira ini adalah cover collab Ado dengan seseorang. Padahal nyatanya, Ado menyanyikan ini sendirian. Berikut ini adalah perbandingan antara versi asli dengan covernya Ado.
Kalau kalian pertama kali ngedengerin lagu ini, menurut kalian gimana? Apakah Ado memberikan kesan kalau misalkan lagu ini dinyanyikan oleh dua orang atau cuma sendiri aja? Yuk kita diskusi lagi di kolom komentar di bawah. Nah, kita hanya tersisa satu cover saja. Tapi cover selanjutnya menurut gue secara pribadi adalah cover terbaik yang Ado bisa berikan untuk kita saat ini. なくしてただ切なくて追い求めたのは幻 Dan lagu tersebut adalah Kimi no Taion. Kenapa begitu? Karena ini adalah cover pertamanya Ado yang memulai karirnya Ado dalam UTAITE. Tanpa cover tersebut, menurut gua, Ado nggak bakalan lanjut karirnya sebagai UTAITE. Dan bisa saja Ado pada saat itu membuat lagu originalnya. Tapi cover Kimi no Taion lah yang memulai karirnya Ado sebagai UTAITE di Januari 2017, di mana Ado masih berumur 15 tahun. Sehingga di cover ini kita bisa melihat langkah-langkah awal Ado untuk bernyanyi sebagai UTAITE. Meskipun suaranya tidak sebagus sekarang, tapi untuk umurnya pada saat itu, menurut gua, cover ini adalah cover terbaik yang bisa Ado berikan pada saat itu. Ditambah lagi, Ado mencoba untuk cover ulang lagu ini pada tahun 2021. Sehingga kita bisa melihat progres Ado sejauh ini. Dan seperti umumnya lagu yang Ado cover saat ini, lagu tersebut adalah lagu tentang romance, di mana arti dari Kimi no Taion adalah Your Warmth atau Your Body Temperature. Lagu ini secara implisit menceritakan seorang gadis yang kangen dengan kehangatan dari pacarnya. Berikut adalah perbandingan antara versi aslinya, versi cover pertama Ado, dan versi cover Ado yang paling baru. 'Nah, gimana menurut kalian? Kita bisa merasakan dan mendengarkan progresnya Ado sejauh ini. Dan dari cover itulah kita bisa lebih mengenal awal karirnya Ado dan mengapresiasi kultur UTAITE yang masih hidup hingga saat ini. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau misalkan Ado menjadi global superstar bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena dia menguasai seni interpretasi lagu, yaitu skill UTAITE, di mana lagu cover-cover ini adalah pondasi dari karirnya. Sehingga tanpa pondasi tersebut, kita bisa aja tidak mengenal Ado sama sekali. Nah, dari list cover tadi, mana sih yang baru kalian pertama kali denger? Atau ternyata ada cover hidden gem lain dari Ado yang gak sengaja gue lewatin? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan yang paling menarik bakal gue pin dan bakal gue mention di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah dari anime yang ngebuat gue pusing dengan satu kata akhir di serinya. Apa anime itu? Subscribe biar kalian gak ketinggalan. Sekian yang gue bisa sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Ciao.